Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak, masih tentang review materi ya. Semoga Anda tetap masih dalam keadaan sehat dan walafiat tentunya. Dan semoga senantiasa Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk senantiasa belajar lebih mudah lagi. Oke, baik, bismillah, kita akan mulai pembahasan mengenai materi tema 8 yang berjudul keselamatan di rumah dan di perjalanan. Baik, materi yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya, yaitu seperti biasa pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini kita belajar tentang persatuan ya. Persatuan, masih tentang persatuan. Sila keberapa persatuan? Betul, sila ketiga, Persatuan Indonesia ya. Nah, di sini tentunya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai masyarakat yang baik, sebagai individu atau warga yang baik tentunya harus menjunjung tinggi persatuan ya. Jadi kita harus senantiasa berpegang teguh kepada kebersamaan untuk tetap saling membantu, untuk tetap saling tolong menolong dan terus bersatu tentunya untuk kejayaan Indonesia kita yang kita cintai ya. Oke. Persatuan ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk menjalankan kegiatan sesuai dengan hak masing-masing. Salah satunya juga ada pengamalan Pancasila ke-1 ya, menjalankan ibadah sesuai dengan ibadah agamanya masing-masing. Itu merupakan pengamalan dari Pancasila sila ke-1 ya, betul sekali. Dan tentunya kita saling menghargai, saling menghormati antar umat beragama, itu termasuk dalam persatuan agar tidak terjadi perpecahan gitu ya. Tetapi menjalankan ibadah tetap itu adalah sila ke-1 ya. Oke. Kemudian salah satu contoh persatuan dalam keberagaman gitu adalah bentuknya kerja bakti bersama, gotong royong bersama. Dalam hal apakah? Bisa bersih-bersih daerah sekitar, desa, balai desa secara bersama-sama ya, karena dengan bersama-sama semua akan insya Allah akan lebih mudah. Dan tentunya hal yang dilakukan ini, kerja bakti gotong royong ini merupakan kegiatan yang tentunya bermanfaat bagi kita juga gitu. Jadi manfaatnya akan kita rasakan sendiri, maka dari itu kita harus jaga bersama ya. Kemudian bentuk-bentuk kegiatan lainnya seperti kita bermain bersama dengan teman-teman tanpa memandang dia kaya atau miskin, dia memiliki pakaian yang bagus atau tidak. Tetapi kita harus sama-sama, siapapun itu kita harus berteman. Yang penting teman kita itu orang yang baik gitu. Kalau teman kita salah, mari kita sama-sama ajak untuk teman-teman kita senantiasa berbuat baik ya. Adik-adik. Oke, selanjutnya, nah, sikap persatuan ini masuk ke dalam sila keberapa tadi? Betul, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia ya. Selanjutnya untuk PKN dicukupkan, kita lanjut ke materi SPDP ya. Oke. Dalam materi SBDP kita belajar seni musik atau kita belajar lagu lonceng ayah ya, yang liriknya itu neng 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 berbunyi lonceng lonceng berbunyi berkali-kali gitu ya. Gitu. Lagunya lonceng ayah, jangan lupa, jangan tertukar nama judul lagunya lonceng ayah. Oke. Selanjutnya ada kita belajar musik ritmis ya. Musik ritmis itu adalah alat musik yang dipukul gitu. Salah satu contohnya adalah kendang. Kendang itu adalah salah satu alat musik ritmis yang dimainkan dengan cara dipukul nih ya. Pak 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 gitu. Biasanya bunyinya seperti itu ya. Kemudian kita juga belajar pola lantai ya. Kita belajar pola lantai. Ada pola lantai lurus gitu ya. Digambarkannya lurus gitu, orang-orang lurus ke depan, ada lurus ke samping gitu ya. Kemudian ada yang berbentuk V gitu ya, berbentuk V seperti itu ya. Nanti kemungkinan soalnya nanti ada sebuah gambar, nanti itu kira-kira pola lantai apa ya. Kemudian kita juga
belajar membuat kereta api waktu itu. Kereta api yang kita memotong-motong bagian dari kertas berwarna atau kertas-kertas lainnya, kemudian kita tempelkan sehingga membentuk sebuah kereta api gitu ya. Kira-kira itu bahannya apa saja? Untuk dasarnya pasti kita gunakan kertas HVS atau tidak buku gambar. Kemudian untuk bagian keretanya kita pasti gunakan kertas berwarna ya, atau kertas origami. Kemudian kita juga gunakan lem untuk menempelkannya. Kemudian kita juga gunakan pensil untuk membentuk kerangka dari kereta tersebut gitu ya. Jadi itu bahan-bahannya. Jadi itu kita mengenal bahan untuk membuat sebuah karya ya. Oke, tentunya menghargai, sekali lagi menghargai, menghormati hasil karya orang lain adalah perbuatan yang sangat bagus, yang sangat terpuji gitu ya. Karena kita sama-sama mengapresiasi, memberikan penghargaan atas karya yang dibuat oleh orang lain seperti itu ya. Oke. Baik, dicukupkan untuk materi SPDP, kita lanjut ke materi PJOK ya. Materi PJOK meskipun kita tidak mempraktikannya, tetapi kita coba baca buku di buku tema kita belajar mengenai bagaimana melempar bola ya. Ada orang yang sedang melempar bola. Berarti kalau melempar itu seperti orang yang ingin melempar gitu ya. Bolanya di atas, kemudian orangnya seperti akan melemparkan gitu ya, melempar seperti ini. Kalau menangkap begini ya. Kalau melempar berarti seperti gaya akan mendorong ya, melempar bola, permainan bola besar ya. Kemudian ada gerakan jongkok gitu ya. Nanti ada permainan jongkok kaki ya. Ada permainan kucing jongkok gitu ya. Tapi kita belajar dulu dasarnya ya gitu. Jadi ada setengah jongkok, kemudian ada jongkok full ya. Jadi kalau ini video nggak masuk semua ya. Jadi kalau jongkok full itu sampai mengenai tumit belakang ya. Kalau jongkok setengah jongkok itu agak naik gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau penuh, jongkok penuh itu pasti bagian belakang atau bagian pantatnya mengenai betis kita, tumit belakang. Sementara kalau misalkan setengah jongkok itu tidak sampai, jadi hanya setengahnya saja gitu ya, bisa dibedakan. Kemudian ada permainan tadi kucing jongkok. Nah, permainan kucing jongkok ini bisa dilakukan di darat dan di air gitu ya. Jadi ada sebuah bola. Tidak, nanti yang mainnya itu jongkok mengejar orang yang kucingnya itu mengejar teman-temannya, tapi dengan cara jongkok. Itu ada permainannya dilakukannya di air dan di darat, gitu ya. Nanti kita akan mungkin di soalnya nanti akan ada sebuah gambar. Kira-kira ini kucing jongkoknya di mana? Di darat atau di air, gitu ya. Selanjutnya ada juga perlombaan lari gitu. Di Taman 8 juga belajar mengenai lari ya. Nanti mungkin di soalnya ada sebuah gambarnya ini menggambarkan Udin dengan kawan-kawannya sedang lomba lari ya. Tentunya gambarnya menggambarkan orang yang seperti lari ya gitu ya. Kemudian lagi-lagi untuk meningkatkan kesehatan kita, meningkatkan kebugaran diri kita secara kesehatan lahir gitu ya. Secara biologis kita tentunya harus makan makanan yang sehat, jangan sembarangan gitu ya. Tentunya harus dijaga, makanannya harus bergizi, sayuran, buah-buahan itu harus kita konsumsi setiap harinya agar senantiasa kita sehat seperti itu. Kemudian olahraganya juga jangan lupa itu harus rutin. Tidak perlu yang berat-berat, yang ringan saja tetapi dilakukannya secara rutin, secara terus-menerus gitu. Tidak satu kali melaksanakan gitu ya, tapi secara rutin ya. Kemudian pola tidur juga yang harus baik gitu ya.
Dimana kalau kita jangan tidur terlalu malam gitu ya, harus tidur di waktu-waktu yang baik seperti itu, sehingga ketika kita bangun kita akan bugar kembali karena badan kita sudah istirahat dengan sempurna insyaallah ya. Kemudian selanjutnya PJOK kita cukupkan, kita lanjutkan ke pembahasan bahasa Indonesia ya. Oke. Bapak di sini sudah menulis. Nah, di sini kita masih belajar mengenai penggunaan huruf kapital dan tanda titik dan kata tanya. Berarti kita mengulangi lagi materi yang sebelumnya gitu ya. Mungkin kita akan lebih hafal lagi ya. Kita seperti yang kita ketahui kalau huruf kapital itu digunakan untuk awal kalimat, nama orang, nama tempat, nama hari, nama bulan. Itu yang kita tahu 5 dulu ya. 5 ini. Ya, kita coba perhatikan kalimat yang ada di papan tulis ini. Pada hari Minggu, Rani pergi ke Jakarta. Ya. Terlihat di sini P-nya P besar. Kenapa harus P besar? Ya, atau kapital? Karena awal kalimat. Betul sekali. Hari Minggu. Nah, M-nya kenapa M-nya harus M besar? Ya, karena ini nama hari. Betul sekali. Setelah itu Rani. Nah, kenapa Rani R-nya R besar? Karena nama orang, sehingga dia ditulis R-nya R kapital. Pergi ke Jakarta. Nah, kenapa J-nya J besar? Karena nama kota atau nama tempat. Ya, sehingga ini adalah kalimat yang betul. Kemudian setiap kalimat pernyataan atau menyatakan sesuatu pasti diakhiri dengan tanda baca titik. Ya, seperti itu. Ya. Ya, jadi pada hari Minggu Rani pergi ke Jakarta. Titik. Kemudian kalimat yang lain. Beni pergi ke rumah ayah bersama Lani. Titik. Gitu. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin insya Allah sudah paham ya mengenai penggunaan kapital dan tanda titik. Insya Allah ya. Selanjutnya ada kata tanya. Kita membuat kalimat tanya ya. Pasti diakhiri dengan tanda tanya. Diakhiri dengan tanda baca tanya. Tanda tanya. Nah, pasti diakhiri dengan tanda tanya. Nah, apa saja kata tanya yang kita ketahui? Kita punya yang kita ketahui ada 6 ya. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Gitu ya. Coba Bapak akan menunjukkan sebuah benda. Nah, ini apa namanya? Masker ya. Ini adalah masker. Kita coba buat pertanyaan untuk benda ini. Ya, coba. Apa? Apakah benda yang ditunjukkan oleh Pak Yogi? Tanda tanya. Jawabannya masker. Siapa? Siapa yang membuat masker tersebut? Bisa. Atau siapa yang menunjukkan masker? Pak Yogi. Itu aja. Siapa yang menunjukkan masker tersebut? Sudah terlihat jawabannya Pak Yogi. Atau boleh, siapa yang membuat masker tersebut? Misalkan jawabannya adalah penjual masker di daerah Cikalongwetan. Bisa ya jawabannya. Kemudian di mana? Nah, di mana Pak Yogi membeli masker tersebut? Boleh. Di mana Pak Yogi membeli masker tersebut? Tanda tanya lagi, ya di mana? Misalkan tadi di salah satu toko yang ada di Cikalongwetan, gitu, atau di tukang masker maksudnya ya. Kemudian
D. Kapan? Kapan Pak Yogi menggunakan masker tersebut? Boleh. Atau kapan Pak Yogi membeli masker tersebut? Kita kapan menggunakan saja ya. Kapan Pak Yogi menggunakan masker tersebut? Tanda tanya. Kapan ya? Setiap ketika Pak Yogi akan keluar rumah gitu ya, atau ketika Pak Yogi berpergian keluar ya. Jadi ketika keluar Pak Yogi menggunakan masker ini, dan tentunya kalian juga harus menggunakan ini ya untuk kita saling menjaga satu sama lain gitu ya di tengah pandemi saat ini. Oke, selanjutnya, mengapa Pak Yogi menggunakan masker ketika keluar rumah? Boleh ya. Mengapa Pak Yogi menggunakan masker ketika keluar rumah? Keluar rumah. Tanda tanya. Ya. Oke. Mengapa? Karena untuk menjaga agar terhindar dari virus, terhindar dari debu yang menyebabkan penyakit gitu. Ini untuk menjaga ya tentunya. Oke, selanjutnya bagaimana Pak Yogi menggunakan masker tersebut gitu ya, atau bagaimana cara membuat masker tersebut ya. Boleh, bagaimana cara membuat saja ya. Bagaimana cara membuat masker tersebut? Tanda tanya. Bagaimana caranya? Dan tentunya siapkan dulu bahannya, kemudian dibuat polanya, dijahit, kemudian dijual, gitu ya. Kalau bagaimana cara menggunakannya, tentunya dimasukkan dulu bagian ininya, kemudian diikat ke belakang, dirapikan sesuai dengan bagian yang akan ditutupnya, kemudian diikat lagi bagian bawahnya seperti ini. Mungkin ini contoh masker tipe yang Pak Yogi gunakan. Masih banyak tipe masker yang lain, dan tentunya senantiasa kita gunakan masker ini untuk melindungi diri kita ketika kita keluar rumah gitu ya, karena di luar tentunya cukup berbahaya gitu ya untuk kita semua gitu. Menimbulkan penyakit. Oke, mungkin untuk pembahasan bahasa Indonesia dicukupkan gitu ya, jadi tentang huruf kapital dan tanda titik serta kata tanya. Ini kita mengulang kembali ya, sehingga mungkin tidak terlalu dalam, tapi kita langsung ke contohnya. Selanjutnya kita akan ke pembahasan berikutnya ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu matematika ya, tentang mengukur waktu. Kita belajar yang pertama dulu, mengukur waktu itu dengan menggunakan alat ukur jam ya. Kita menggunakan alat ukurnya jam dinding, kemudian bisa juga dengan jam tangan. Di sini Bapak membawa contoh yaitu jam dinding ya. Ini adalah salah satu contoh untuk mengukur waktu, yaitu jam dinding. Oke. Kemudian satuannya ada jam, menit, dan detik. Kita belajarnya dua ya, jam dan menit saja. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 60 menit sama dengan 1 jam. Pintar. Nah, kita belajar di sini mengenai jam tepat. Oke. Coba jam tepat. Kita masuk ke bagian-bagian jamnya dulu ya. Bagian jamnya itu ada angka-angka yang ada di sekeliling jam ini. Kemudian ada jarum pendek, ada jarum panjang. Jarum panjang menunjukkan menit, jarum pendek menunjukkan jam, dan jarum yang tipis ini menunjukkan detik. Kita belajarnya menit dan jam dulu ya. Coba kita akan simulasi jam tepat ya. Coba. Pukul berapakah ini? Ya, pukul 9. Jadi kalau kita diminta untuk menulis pukul berapa gitu ya, kita hapus dulu yang ini ya. Pukul berapakah yang
yang terdapat pada jam ini adalah pukul 9. Maka ditulisnya pukul 9 atau 09.00 ya. Ini pukul 9. Selanjutnya coba kita putar. Nah, ini kita turunkan. Ini pukul berapa ya? Ini pukul 8. Maka ditulisnya pukul 08.00. Ya, ini untuk pembahasan jam tepat. Selanjutnya, kita akan membahas 24 jam. Kalau 20 jam itu berputar sebanyak 2 kali, ya. Jadi dari pukul 12 malam sampai dengan pukul 12 siang kembali lagi ke pukul 12. Seperti itu ya. Jadi ketika sudah lewat dari pukul 12 siang, maka tidak lagi ditulis jam 01.00, tapi pukul 13 ya. Jadi bertambah 12 pukul 13.00. Pukul 2 berarti pukul 14.00. Sekarang kita akan belajar pukul 24 jam. Nah, tadi ini adalah pukul 8 malam ya. Ini pukul ini jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 12 ya. Kemudian ini menunjukkan waktu malam, berarti pukul 20 ya. Pukul 20 ya gitu. Nah kemudian selanjutnya kita coba majukan ke gerakan lagi. Oke, nah ini jarum panjang menunjukkan ke angka 12, kemudian jarum pendeknya di angka 7. Nah ini kita sampaikan bahwa ini pukul 7 malam. Berarti ditulisnya pukul 19 ya. Pukul 19.00 karena ini keterangannya malam. Ya, kita cukupkan untuk 24 jam. Kita lanjut ke durasi atau lama waktu. Ya, berarti ada waktu mulai dan waktu usai. Ya. Benny belajar mulai pukul 7 pagi ya. Mulai pukul 7 pagi. Kemudian waktu 7.00 ya. Berakhir pada pukul 11 siang. Oke, masih pagi ya. Berakhir pada pukul 11 ya. Coba kita hitung berapa lamakah Benny belajar dari mulai pukul 7. Di sini pukul 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 jam Benny belajar ya. Benny belajar sama dengan 4 jam. 4 jam itu sama dengan berapa menit? Berarti 4 dikali 60 sama dengan 240 ya. Karena 1 jam itu berapa menit? 60 menit ya. Oke.
Sekali lagi Bapak jelaskan untuk lama belajar. Lama waktu, Benny belajar mulai pukul 7. Belajar mulai pukul 7, kemudian berakhir pada pukul 11 di sini. Ya, maka berapa jam kah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 jam lama Benny belajar. Nah, 4 jam itu berapa menit? Karena 1 jam itu 60, maka 4 dikali 60. Gitu ya. Jadi 60-nya ada 4. Hitung 240. Oke. Baik, untuk jam cukupkah? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai kalender ya. Kita belajar yang kedua itu tentang kalender. Coba kita langsung saja. Di sini di kalender itu terdapat komponen apa saja? Apa saja kak? Ada nama bulan, ada tahun, ada nama hari, gitu ya. Kemudian ada tanggal di sini. Ya, kemudian ada keterangan lainnya gitu. Seperti di sini ada hari besar ya. Hari besar 1 Juni, hari lahir Pancasila. Gitu ya, mungkin ini nggak terlalu jelas. Oke. Gitu ya, karena kecil. Sekarang Bapak akan berikan pertanyaan. Edo pergi ke rumah kakek atau Edo pergi berlibur di rumah kakek selama 1 minggu. Ya. Sekarang itu sekarang itu tanggal 14 misalkan ya. Sekarang tanggal 14 Juni 2020. Ya, 14 Juni. Nah, tanggal berapakah Edo memulai liburannya? Atau tanggal berapakah Edo pergi? Gitu ya, hari dan tanggal berapakah Edo berkunjung ke rumah kakek tadi, gitu ya. Berarti 1 minggu itu berapa hari? 7 hari ya. Hari tadi gitu ya, yang tanggal 14 itu dihitung juga. Kita hitung mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena Edo karena Edo berlibur selama 1 minggu gitu ya, maka dari itu 1 minggu itu berapa hari? 7 hari ya. 1 minggu itu 7 hari. Nah, untuk itu kalau hari ini adalah tanggal 14, hari Minggu, maka Edo berangkat atau berkunjung ke rumah kakek itu Senin tanggal 8 Juni 2020. 1 minggu saja ya. Ya. Coba kita ingat lagi. 1 minggu itu berapa hari? 1 minggu sama dengan 7 hari. Ya. 1 minggu sama. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Ini 1 minggu, ingat. 1 minggu sama dengan 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Oke. 1 bulan itu 30 hari. Ya. Kalau bulan itu ada berapa bulan? Ada 12 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 12 bulan ya dalam 1 tahun. 1 tahun 12 bulan. Nah, 1 bulan ada berapa minggu? Ada 4 ya. Ada 4 minggu. 1, 3, 4. Nah, sekarang ada 1 pertanyaan lagi nih buat A dan Tete semuanya. Nih, banjir di Jakarta kemudian berakhir pada tanggal 3. Berapa bulan banjir itu? Tadi ada berapa? Sampai dengan 1 bulan. Berarti banjir terjadi. Baik, alhamdulillah untuk pembahasan hari ini terkait tema 8 telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga senantiasa Allah senantiasa memudahkan bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.